Setelah video ceramah saya viral, netizen Kristen banyak yang DM saya dan meminta saya debat dengan Edis TV. Saya sampaikan ke mereka pemuja Edis TV ini, standar debat agama Kristen sangat berbeda dengan standar debat dalam Islam. Maka kalau mau debat, samakan dulu standar debatnya. Bagi Kristen, khususnya seperti Edis TV yang kalian puja, yang penting adalah bisa menjawab. Sesuai logika atau tidak, itu bukan masalah bagi kalian. Yang penting terdengar bisa menjawab dan kalian pun merasa puas. Maka tak heran saat Edis TV ditanya, apakah Yesus itu Tuhan? Jawab si Edis, Tuhan. Roh Kudus itu Tuhan? Jawab si Edis, Tuhan juga. Berarti Tuhan kalian dua? Jawab si Edis, bukan dua, bahkan tiga dalam satu. Apakah ini logis? Tentu tidak. Tapi bagi pemuja Edis TV yang penting bukan logis atau tidak. Yang penting adalah bisa menjawab dan tampil percaya diri. Itu sudah cukup membuat pemuja Edis TV senang. Tapi bagi saya itu menyedihkan. Otak dipaksa menerima sesuatu yang tidak masuk akal. Apalagi itu berkaitan dengan agama yang harusnya membimbing hati tanpa mematikan akal. Apakah saya bisa bantah jawaban Edis TV? Sangat-sangat bisa. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Tapi tidak ada gunanya saya bantah karena itu sudah menjadi keyakinan kalian. Dan saya juga masih punya keluarga Kristen. Abang saya pendeta, 2 adik saya pendeta yang mereka pasti akan sangat sakit hati jika saya ngotot di live TikTok membongkar dogma kosong Edis TV. Maka cukuplah saya sampaikan dengan tegas, tidak ada satupun perkataan Yesus dalam seluruh Bible yang secara eksplisit menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan dan meminta untuk disembah. Justru sebaliknya, Yesus menegaskan bahwa bukan setiap orang yang memanggilnya Tuhan akan masuk surga, tetapi harus mengikuti kehendak Allah, itu yang akan masuk surga. Matius 7 ayat 21-23, silahkan kalian lihat sendiri. Nah, kalaupun tetap ngotot mau debat, boleh, tapi ada 2 syaratnya. Pertama, debat dilakukan secara offline, bukan di media sosial. Yang kedua, disepakati bahwa standar menang debat, jawabannya harus logis dan bisa diterima dengan akal sehat. Bukan jawaban dogma kosong. Karena kalau standar kebenaran hanya yang penting bisa jawab, maka itu bukan debat ilmiah. Itu namanya ngobrol di warung kopi. Bahkan di warung kopi pun jawabannya harus masuk akal. Waktu saya mahasiswa di UIN Jakarta, kami nongkrong di warung kopi ketika debat, ya jawabannya harus masuk akal dan berdasarkan referensi. Masa debat agama harus dogma kosong? Ya nggak laku buat saya. Maka kalau 2 hal ini dipenuhi, insya Allah kita debat. Tapi saya yakin Edis TV tidak akan berani karena pembuktian ketuhanan Yesus tidak akan pernah bisa dijawab dengan logis dan rasional. Dia hanya berdiri di atas kepercayaan buta dan dogma yang tak bisa diuji. Sedangkan dalam tradisi ilmiah dan keagamaan yang sehat, keyakinan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akal dan dalil. Jika sebuah konsep ketuhanan justru bertentangan dengan logika dasar, maka itu bukanlah suatu kebenaran yang sejati, melainkan keyakinan yang dibangun atas asumsi tanpa dasar yang kokoh. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan di-share video ini. Pak Ustadz, mohon maaf, boleh saya bertanya, apakah di dalam Islam itu Al-Quran itu wajib ditafsir oleh manusia? Al-Quran sudah ditafsirkan, sudah selesai penafsirannya oleh Nabi Muhammad. Oh, penafsirannya oleh Nabi Muhammad atau para penafsir, misalnya Kak Ibnu Katsir, Kemenak? Ibnu Katsir itu, Kemenak itu mengutip tafsir dari Nabi Muhammad. Oke, baik. Dari sahabatnya. Jadi, baik. Tidak boleh kita menafsirkan sendiri. Ya, contohnya Bapak tafsiran dari mereka. Baik. Tadi yang pertama kali Bapak menyampaikan bahwa di dalam iman itu harus ada kejelasan. Ya. Nah, saya mau bertanya sama Pak Ustadz, apakah menurut Pak Ustadz Islam itu memiliki kejelasan di dalam iman? Sangat jelas. Saking jelasnya itu keimanan orang Islam itu cukup dengan 1 surat sudah jelas, yaitu surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Baik, saya bertanya nih, misalkan kayak sholat 5 waktu beserta rekaat-rekaatnya itu di bagian mana Pak surat Quran Pak? Boleh ditunjukkan dalil Qurannya? Itu di tempat yang Anda maksud sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib.
Iya, kan dalam Iya. Islam kan katanya harus ada kejelasan imannya. Kalau misalkan Oh iya, sholat sholat jelas. dalam Itu sholat kami kan sholat harus itu pakai namanya rakaat kan, ibadah. Pak ya? Ya, Ya, sholat kan sholat harus itu memakai namanya rakaat kan? ibadah. Iya, Ya, sholat harus ya, pakai memakai rakaat. rakaat Ada kan? ruku, sujud. Nah, sebentar Pak, sebentar. Nah, ada Iya. sholat itu kan wajib harus menggunakan rakaat, misalnya kayak subuh itu 2 rakaat, duhur Iya, asar betul. 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isak 4 rakaat. Kemudian disertai dengan gerakan-gerakan yang diatur. Nanti posisinya sikutnya harus begini, posisi Iya, kakinya iya, harus begini. betul. Iya. Apakah di dalam Quran itu tersirat perintah Allah untuk menyampaikan bahwa kalian tuh sholat harus begini dan begitu? Iya, sangat tersirat dan bahkan Boleh, boleh, tersurat ya. boleh kasih ke saya Pak dalilnya di mana? Sini Quran sudah saya buka. Ya, dalam surat seperti ini ya, Ibu. Pertama masalah waktu. Al-Quran menjelaskan bahwa waktu zuhur itu sholat zuhur ketika matahari mulai condong ke barat, ke barat. Itu sifatnya selalu waktunya itu seperti itu dijelaskan oleh Al-Quran. Iya, maksudnya tolong bisa Begitu tulis juga taruh di Al-Quran Pak, di surat berapa nanti. Kata Bapak kan tadi bilang harus jelas dalilnya. sebentar. Begitu juga waktu ruku sujudnya. Warka'u ma'ar raki'in, waqimus shalah, dan seterusnya. Jadi Al-Quran bersifat global, lalu kemudian ditafsirkan dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu turun, diutus oleh Allah SWT untuk menafsirkan, menjelaskan, dan mempraktekkan ajaran Al-Quran itu. Nah, ya, yang baik. memperjelas sholat, puasa, zakat itu Nabi Muhammad. Gitu. Ya, maaf Pak, Nabi gini. Muhammad di kami bukan Tuhan, dia penafsir, pewarta, gitu ya. Kalau Nabi Muhammad itu penafsir. Penafsir, pewarta, dan yang mengamalkan dan mempraktekkan semua ajaran Islam. Lalu bukan utusan Allah, menyampaikan pesan Allah bukan? Iya, utusan Allah yang menyampaikan pesan Allah. Kalau menyampaikan pesan Allah, seharusnya Muhammad harus melakukan, misalkan Allah memerintahkan A, ya Muhammad harus memerintahkan A, harus melakukan A, jangan justru menafsirkan sendiri, karena semuanya apa yang dilakukan oleh Muhammad semestinya berdasarkan dalil dalam Quran, Pak. Makanya saya bertanya, ini di bagian mana Qurannya? Tadi Bapak mengatakan bahwa di dalam Quran itu tersirat bahwa ada rakaatnya itu ditulis di sini. Mana? Maaf, saya mau buka ini, saya udah menunggu ini. Dalilnya di mana? Ini saya sudah tunggu. Quran apa? Quran surat apa? Di ayat berapa, Pak? Halo Bapak, Pak Ustadz. Sebentar, saya tidak bisa menunjukkan nomor ayatnya. Tetapi saya hafal ayat-ayatnya. Ya, halo. Iya, hafal ayatnya. Oke, hafal ayatnya tapi Bapak lupa letaknya begitu. Bisa ingat nggak kalimatnya? Setidaknya kalimatnya, ya kalimatnya bagaimana gitu coba. Ya, misalnya sholat subuh, kata Allah SWT, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Dan dalam bahasa Indonesianya bagaimana Pak kalimatnya? Sholat subuh gitu ya? Ya, dan sholat fajar. Sholat fajar itu... sholat fajar. Sholat fajar dengan sholat subuh beda loh Pak. Sama-sama. Beda Pak. Jadi kalau sholat... Anda mengatakan beda dari mana? Ilmunya dari mana? Kalau sholat subuh ya subuh Pak. Kalau sholat fajar itu kan menjelang fajar matahari kan? Ya, menjelang fajar matahari kan? Kalau subuh kan sebelum ada matahari kan Pak? Fajar itu enggak, bukan begitu. Jangan menebak-nebak.
Karena fajar di dalam Islam adalah sholat subuh. Nabi juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menjelaskan bahwa sholat subuh itu sholat fajar. Ya, Kalau di fajar Al-Quran itu juga maksudnya disebut sholat fajar fajar. matahari menyingsing atau sebelum fajar? Bukan, beda matahari, beda fajar ya. Fajar itu adalah Saya mau cahaya tanya, maksud saya sebelum sholat terbit fajar matahari. itu, maksudnya sholat fajar itu setelah fajar matahari apa sebelum fajar matahari? Sebelum fajar matahari, fajar. Oke, baik, dalilnya mendingan dibuka aja deh Pak, biar lebih enak ya. Kita mesti Ya, beda. langsung lihat. Dalilnya di mana coba? Quran berapa ya? Saya kok nggak menemukan ya Quran bicara tentang sholat fajar. Fajar itu setahu saya itu ya, dia tuh sholat sunnah ya, 2 rakaat. Itu sholat sunnah menurut saya. Tapi kalau Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa sholat fajar dikatakan subuh, wah ini bagaimana ceritanya ya? Atau mungkin sholat subuh fardu, beda lagi kali Pak ya? Iya Pak Ustadz? Surat Al-Isra ayat 78. Oke, surat Al-Isra. Al-Isra itu, saya cari dulu ya. Surat 17. Surat, iya, 17 ayat? Ayat 78. Baik. Silakan dibaca. Oke, kita buka ya. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari. Nah kan, sesudah matahari nih Pak, bukan sebelum matahari. Tadi Bapak mengatakan sebelum matahari, ya kan? Tergelincir sampai gelap malam. Dan subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Kenapa ini dalam kurung oleh malaikat? Sementara dalam Qur'annya Bapak coba ada nggak di sini dalam Al-Qur'annya itu disebut malaikat? Makanya jadi cara memahami Quran. Bukan. Di sini bukan perkara memahami, Pak. Al-Quran yang betul itu Al-Quran di dalam bahasa Arab apa bahasa Indonesia nih, Pak? Oh, Al-Quran cuma satu bahasa. Tidak ada bahasa lain kecuali bahasa Arab. Sehingga otentik dan orisinil. Oke, Ya, di sini kan katanya disaksikan. Oke, sebentar Pak. Ini subuh itu disaksikan oleh malaikat katanya. Menurut Bapak betul? Iya betul. Semua sholat itu disaksikan oleh malaikat. Ini terjemahan ya Pak, bukan tafsir ya. Ini bahasa Arab, sedangkan ini adalah terjemahan. Terjemahan dengan tafsir beda ya Pak. Arti terjemahan adalah dia menyalinkan dari bahasa original, bahasa aslinya ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Ini bukan tafsir ya Pak, harus ingat itu. Nah, ketika kita orang Indonesia, betul. Ketika kita orang Indonesia yang tidak memahami bahasa Arab, maka kita dimudahkan dengan bahasa Indonesia, betul? Betul ya Pak? Betul. Oke. Makanya saya di sini, iya, terjemahan itu sama saja yang tadi dengan penafsiran dari penyalin bahasa aslinya ke dalam bahasa Indonesia, Pak. Terjemahan itu namanya, atau translate itu bahasa Inggrisnya, ya. Maksud saya mau bertanya, di sini kan dikatakan subuh itu disaksikan oleh malaikat, gitu kan? Nah, di sini Al-Qur'annya apakah dikatakan di sini ada malaikat? Bahasa originalnya? Al-Qur'annya ada kata masyhuda itu disaksikan oleh malaikat. Kata syahid masyhuda itu. Masyhuda malaikat. Masyhuda itu Mbak artinya adalah disaksikan. Kalau sesuatu yang disaksikan, siapa yang menyaksikan? Malaikat. Disaksikan. Yang saya tanya ini kan ada tiba-tiba ada dalam kurung oleh malaikat. Nah, disaksikan disaksikan oleh siapa? Dalam kurung itu tafsir. Kalau terjemahan Kemenak itu kalau dalam kurung itu tafsirnya. Oh iya, artinya ini nggak berguna ya Pak ya? Ini tafsir ya? Artinya tafsir ya, nggak berguna ya? Ini hanya tafsir pemikiran manusia ya? Iya, maksudnya ini kan penafsir itu enggak. Jadi begini, kan sudah saya bilang dari awal. Tafsir itu dia berasal dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah yang menerjemahkan bukan Nabi Muhammad, Pak. Ini yang menerjemahkan bukan Nabi Muhammad, Pak. Ini terjemahan, Pak. Ini bukan tafsir. Iya, tapi terjemahan itu
tafsir, seluruh tafsir kita dalam Al-Quran itu mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya. Wah, kalau begitu Sehingga melebih-lebihkan kata dong. masyhuda, Sementara di sini, masyhuda oke, itu Mas Huda. disaksikan. Siapa yang menyaksikan? Adalah malaikat. Itu maksudnya. Kenapa kok Mas Ya. Huda kok tiba-tiba bisa dikatakan bahwa yang menyaksikan adalah malaikat, Pak? Di sini tidak dikatakan bahwa yang menyaksikan itu malaikat. Mas Huda bisa Iya, disaksikan oleh... karena dia bahasa Arab. Iya, makanya ini Bahasa bahasa Arab. Arab. Saya ngerti. Ini Mas Huda, saya ngerti. Ini bahasa Arab, ya. Maksud saya, di sini kan belum tentu bisa dikatakan yang menyaksikan adalah malaikat. Bisa juga yang menyaksikan tetangga, atau bisa juga yang menyaksikan itu tokek Enggak. atau mungkin kambing. Ya, bisa jadi, Pak. Karena Enggak, yang penting enggak bisa. yang menyaksikan. Karena ibadah dalam Al-Quran itu disaksikan oleh para malaikat. Nabi yang Ibadah menjelaskan bagaimana? seperti Maksudnya itu. gini, Pak, jangan kejauhan Tapi dulu, Quran Pak. Kalau itu bahasanya iya, sebentar, Pak. Sebentar. Bu, ini judulnya Ibu berat banget nih, kejujuran. Nggak usah ditunggu, Bu, nggak bakal ada yang naik. Aduh, mau gimana ya mualaf ini, nggak ada yang punya nyali nih. Cuman itu tuh Bani typing tuh di live chat itu kayak gitu-gitu aja tuh beraninya. Ya, nggak bakal ada yang naik. Semuanya bohong kok. Kalau mereka Ya. bilang Isa dari dulu udah ngajarin Tauhid, ya. Ibrahim juga udah ngajarin Tauhid, Musa juga udah ngajarin Tauhid. Saya nggak ini ya. Saya nggak paham, saya nggak pandai dalam istilah teologis. Saya cuma cari aja tuh katanya itu, penulisan kata Tauhid kapan munculnya ya. Pak Abram, Ya. itu salah, bukan tohet, tapi toket. Tauhid ya. Mereka kan Coba paling kita- senang dengan toket. Kita Ya. tabrakin ya. Kita tabrakin dengan Ayo menyusui di revisi dari 10 ke 5 toket. Urusan toket pokoknya. ya, kita lihat ya. Kita tabrakin aja nih sama Trinitas ya. Kita kan semua tahu Trinitas secara resmi kan tahun 325 tuh ya. Berarti kira-kira 300 tahun setelah Yesus wafat itu kan, di Nisea itu kan. Tapi penggunaan katanya ternyata saya nyari-nyari udah dipakai nih sama Theophilus dari Antioquia. 180 Masehi, berarti 150 tahun setelah Yesus wafat. Dia udah nulis kata itu. Nih, Trinitas, dalam kurung trias dalam bahasa Yunani. Konsepsinya pun sama dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Hanya, dia memakai ini nih, Tuhan, firman-Nya, Logos, dan kebijaksanaannya, Sophia. Nah, ini kan kaitannya dengan Roh Kudus kan. Roh Kudus kan membawa wisdom, itu kalau buat saya pribadi ya, gitu. Jadi, ini konsepsi dasar nih, 150 tahun setelah Yesus wafat. Sekarang kita lihat Tauhid ini kapan? Kata Tauhid dituliskan. Nih ya, adanya cuma konsep doang. Tunggu dulu, Bos. Iya. Tadi 150 tahun dari Yesus wafat. Tertulis maksudnya Pak, resmi tertulis Oh, dalam kitab. oh, tertulis. Ya, nih. Ya. Istilah ini tertulis di bukunya si Theophilus ini nih. Ini dia di bukunya Ya. nih, Autolysus. Ya. Jadi saya kan ngelihatnya itu aja, bukan Ya. kajinya bukan dari segi teologis Pak. Tapi kata Lanjut, itu tuh, lanjut. kata itu ada dalam buku mulai kapan? 150 tahun setelah Yesus wafat ya. Dari sini baru berkembang ke Tertullian, baru ke Nisea diresmikan lah ya, formalnya ya. Tapi 150 tahun nih. Nah kalau Tauhid sendiri, adanya cuma konsep nih. Katanya pun kita nggak nemuin nih kan kata Tauhid sama sekali dalam Quran tuh nggak ada gitu loh. Tidak ada. Nggak ada kan? Tuh, ini kan penggunaan awal konsep ini segala macam. Kapan nongolnya? Nih, sistematisasi. Istilah ini dikembangkan, formalkan, dan seterusnya cendekiawan Islam ini seperti Ibnu Taimiyah tahun 1300, kawan-kawan. 600 tahun setelah Muhammad wafat baru ada tuh kata Tauhid. Tuh, jadi waktu Muhammad jadi nabi berarti Allahnya bukan Tauhid dong. Nah. Si Umar Ini- bin Khattab berarti juga nggak nyembah Allah yang Tauhid dong. Ya, perkembangannya juga ini abad ke-18 nih baru ada nih, berarti tahun 1700 nih. Kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Hasan gitulah. Dalinya ada nggak? Saya nggak punya bukunya Ibn Taimiyah. Saya punyanya bukunya si ini nih, Ibn Katsir ya. Tuh ya, tafsir Ibn Katsir. Nih. Tauhid al-Uluhiyah, Tauhid al-Rububiyah. Nah, di sini jelasin kan, baru dijelaskan kan. Oh. You will worship, engkau yang
yang kami sembah artinya engkaulah yang kami esakan. Nah, gitu deh ya. Nah, ini dia maksud saya. Si Ibnu Katsir kan juga sama kan, sekitar 1300-an, berarti 600 tahun tuh setelah prepet. Gitu. Jadi inilah bikinan ulama lah ya, gitu ya, istilah tauhid itu. Gitu. Nah, ini kalau saya boleh ngulang, beberapa hari lalu kan saya bahas nabinya mereka tuh ya. Salah satu nabinya mereka, nabi Arab. Nah, ini saya terkesan nih sama komen-komen semua teman-teman yang di live chat. Nasihat saya, jangan terlalu pintar. Nanti nggak ada yang berani naik. Beneran loh, nggak ada yang berani naik. Ini saya mau tampilkan ya. Ini saya capture nih dari saya copy paste dari komen-komen ini semua. Pak Abram bilang nggak boleh pintar. Orang Pak Abram sendiri yang ngasih kepintaran. Ya maksudnya gini Bu, saya copy paste, tapi sebelumnya saya ngucapin terima kasih dulu nih buat semua teman-teman yang di live chat, dan saya mohon maaf kalau nggak bisa saya sebutkan semua. Ini saya tampilkan ya. Ini ada 4 orang nih yang komentar. Ini luar biasa nih. Kemarin waktu kita bahas si Nabi Shuaib. Ini ada El Janik, dia bilang kisah Yakub jadi kisah Musa. Ada Kontrigel, harus kerja 8 tahun itu punyanya Yakub. Nah, Jiplak kisah, terus siapa nih? Migdal Eder, terus Isam Semsem ya. Nah, saya jadi tertarik kan. Akhirnya saya kaji ulang gitu. Karena memang pertanyaan saya waktu baca kisahnya. Pak Abram ini telaten banget sampai di-capture-in. Enggak, Ibu ingat nggak Bu, beberapa hari lalu yang saya nggak sadar, saya belum keluar dari live chat, Ibu bilang, Pak Abram udah selesai. Gara-gara baca komen ini Bu, gitu. Terus saya langsung kaget gitu, wah, oh iya, akhirnya terjawab semua pertanyaan saya. Jadi iseng nih saya bikin skema ya, tentang Shuaib nih ya. Nih, Nabi, kalau kita bisa membuktikan si Shuaib ini adalah fiktif, kalau saya bisa membuktikan kalau si Shuaib ini fiktif, palsu, Nabi Arab ini, berarti kemungkinan besar Nabi-Nabi Arab yang lain juga palsu. Ya, antara lain Idris, Nabi Hud, Nabi Salih. Jadi izinkan saya buat kembali sebentar nih bahas si Shuaib nih ya. Yang terkenal ada di sini nih, surah 28 ayat 23 sampai 28. Nah, ini kan berarti di dalam Quran dianggap sebagai wahyu dong ya. Harusnya wahyu ini adalah benar gitu kan. Benar, terus valid ya. Nah, karena bantuan teman-teman di live chat, saya selidiki lebih lanjut. Ternyata kisah ini nih, di sini, itu ngambil dari Kejadian 29 sama Keluaran 2. Jadi siapapun yang mau nyontek itu kebingungan. Karena cerita di Kejadian 29 tentang Yakub dan Keluaran 2 tentang Musa, itu polanya sama. Ada laki-laki ketemu wanita-wanita dengan ternak, kemudian laki-laki itu membantu wanita itu memberi minum kepada ternak, akhirnya salah satu dari wanita-wanita itu dijadikan istri, dan kemudian laki itu pun harus bekerja kepada mertuanya. Nah, itu polanya sama tuh, patternnya sama. Jadi siapapun yang mau nyontek terus mau dimasukkan ke Quran waktu itu kebingungan. Ditambah lagi dengan ini nih. Kita mulai dari Kejadian 29 dulu ya. Ini kan pokoknya namanya Laban nih. Laban kalau nggak salah pamannya Yakub ya. Laban punya 2 putri. Salah satu namanya Rahel. Rahel ini nanti kan menikah dengan Yakub, Jacob ya. Di Keluaran 2 ada seseorang namanya Rehuel. Nah, ini ternyata nama lain Yitro. Saya juga baru tahu teman-teman. Yitro itu punya 7 nama ternyata. Salah satunya Rehuel. Rehuel ini punya 7 anak perempuan. Salah satunya bernama Zipora, menikah dengan Musa. Nah, itu pattern ceritanya sama. Jadi siapapun yang mau nyontek kedua kitab dari Bible ini, kebingungan nih antara nama Rahel dengan Rehuel. Nah, dari kisah itu diciptakanlah si ini nih, Shuaib ini nih. Ini juga udah salah. Karena secara waktu, antara Yakub dengan Musa bedanya 360 tahun, bos. Saya pinjam istilahnya Paking ya, pakai bos. 360 tahun, bos. Tempatnya pun berbeda kan. Si Yakub ada di Haran, si Musa ada di Midian. Beda jaraknya 900 km. Nah, saya pertanyakan, di mana kejujuran dari, bukan mualaf lagi nih ya, di mana kejujuran dari Islam? Maaf ya, kalau saya agak langsung menyatakan itu. Ya, itulah namanya kisah yang diserupakan ya kayak gitu tuh. Iya, di mana kejujurannya? Nah, ini bukan bikinan saya loh, antara Rehuel dengan Rahel ya. Karena di Bible pun ada. Ini saya tampilkan Bible, silakan diperiksa sendiri ya.
Sebelah kiri Kejadian 29, sebelah kanan Keluaran 2. Nih, Yakub melihat Rahel, Rehuel ayah mereka. Mirip kan namanya, Rahel dan Rehuel. Nah, ini juga bukan bikinan LAI nih ya, Rehuel ya. Kita bisa lihat di Ibraninya. Ini kan Keluaran 2 ya, Exodus 2 ayat 18. Nih, Reuel. Ini bahasa Ibraninya nih, Reuel. Diterjemahkanlah sama LAI ke Rehuel. Nah, ini adalah salah satu kebingungan nih. Kebingungan siapapun yang mau nyontek waktu itu ya. Ini kasusnya mirip banget nih sama Maryam dan Miriam. Mereka bingung jadinya gitu. Nah, ini sekali lagi terima kasih buat teman-teman di chat. Saya kaji ulang lagi ya. Kita mulai dari Al-Qasas ayat 23. Polanya kan sama. Si Musa ke Midian, nongkrong di sumber air. Nah, ini di Keluaran 2 juga sama nih. Musa sampai Midian, nongkrong di sumur. Nah, bedanya cuma di sini nih, di kalimat ini. 2 orang perempuan, sedangkan kita tahu Yitro anaknya 7. Nah, ini yang kemarin saya pertanyakan sebenarnya, kenapa tiba-tiba calon mertuanya Musa anaknya cuma 2, ternyata itu adalah Laban. Laban tuh kan punya 2 orang anak perempuan. Di sini kan Musa nanya nih ke perempuan itu ya. Jadi perempuan itu kan lagi ngumpulin ternaknya, terus Musa nanya nih, di Quran ya, apa maksudnya berbuat begitu? Kemudian perempuan itu menjawab, nih lihat jawabannya ya, kami tidak dapat memberi minum sebelum penggembala itu memulangkan ternak, sedangkan ayah kami orang tua yang telah lanjut usianya. Kita lihat di Kejadian 29 nih, ini ceritanya Yakub. Ini juga sama, Yakub menanyakan ke kedua perempuan itu ya, Rahel sama Lea tuh, anaknya Laban. Hari masih siang, kata Yakub, belum waktunya mengumpulkan ternak. Tapi kedua perempuan itu menjawab, kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami. Tuh. Ya, kalau ada Uclim yang nggak percaya, di screenshot aja, dibandingkan lah. Kita lanjut ya, ke ayat 24. Ayat 24 di dalam Quran ya, maka dia, dalam kurung Musa, memberi minum ternak kedua perempuan itu. Nah, saya jadi tahu kenapa Musa ini di dalam kurung. Karena yang penulis Quran juga bingung gitu. Ini siapa yang memberi ya? Kebingungan mereka. Musa ini keluar kan setelah ada tafsir nih kata Musa. Baru terjemahannya bisa dimasukkan dalam kurung Musa gitu. Kenapa nggak dari awal aja? Nah, kita lihat tafsirnya ya. Jalalain ya, penafsir terkenal ya. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong kedua perempuan itu dari air sumur lain yang berada dekat sumur itu. Kemudian Nabi Musa mengangkat batu besar yang menutupinya. Konon batu itu hanya dapat diangkat oleh 10 orang yang kuat. Jadi batunya besar, berat, nutupin sumur. Nggak ada yang bisa, perempuan-perempuan itu nggak bisa ngangkat. Jadi ternaknya nggak bisa minum. Malah Musa yang nolongin. Dia ngangkat batunya gitu ya buat mereka ya. Begitu ya ceritanya ya. Tapi Jalalain ini pertanyaan saya tahu dari mana? Karena di Qurannya nggak ada nyebutin ngangkat batu dari sumur nih. Cuma Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu. Dapat dari mana sih Jalalain? Ya nggak lain nggak bukan Jalalain nyontek dari Kejadian 29 nih. Ini cerita tentang Yakub kan. Jadi Yakub tuh ngelihat sebuah sumur di padang. Terus dia lihat ada batu penutup yang besar menutupi sumur itu. Nah kemudian Yakub lah yang ini menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Coba, ya, ini ahli tafsirnya aja nyontek gitu loh. Jadi bukan Qurannya aja yang nyontek gitu, tafsirannya pun nyontek. Ini kan gawat banget nih agama ini nih gitu loh. Aduh, nggak habis pikir saya. Jangan dipikir-pikir terlalu Pak, nanti pinter itu. Nah ini sama nih, masih yang sama ya. Kan tafsir kalau mereka menafsirkan sesuatu tuh panjang banget ya, ngabisin tinta aja gitu, nggak ada isinya ternyata Bu. Ini ayat 24 juga nih, ditafsirkan sebagai begini nih ya. Ini yang abu-abu ya. Lalu kedua wanita itu kembali ke rumah bapak mereka. Kejadian ini membuat bapaknya terkejut karena mereka berdua kembali lebih cepat. Jadi anak perempuan itu kembali lebih cepat dari biasanya. Maka bapaknya menanyakan tentang hal tersebut, lalu diceritakan kepadanya tentang seorang lelaki yang telah menolongnya. Terus bapak kedua perempuan itu bilang, coba panggillah dia. Nah ini kan si Jalalain nyontek juga nih. Nyontek dari Kejadian nih.
Ini ketika mereka sampai pada Rehuel ini berarti kan Yitro. Ayah mereka berkata, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Nah, Jalalain tahu dari mana gitu loh. Sedangkan di ayat 24 ini nggak ada ngomongin perempuan itu pulangnya lebih cepat gitu. Adanya di Kejadian, bukan di Quran, di kitab Kejadian loh. Lalu mengenai ini, Jalalain yang saya garis merah ini, seorang lelaki telah menolongnya, itu juga dari Kejadian nih. Ini perempuan itu, jadi anak-anak Yitro yang 7 orang itu bilang nih, seorang Mesir telah menolong kami, yaitu Moses. Lalu Yitro bilang, mana orang itu? Panggillah dia makan. Jalalain juga pakai kata yang sama. Coba panggillah dia. Kita lanjut ya ke ayat 25. Ini dalam Quran ya. Kemudian datanglah kepada Musa salah satu dari kedua perempuan itu sambil berjalan sambil malu-malu. Perempuan itu berkata, sungguhnya ayahku mengundangmu Musa untuk memberi balasan dan seterusnya ya. Nah, ketika Musa mendatangi segala macam, dia menceritakan kisahnya. Nah, di sini baru kenapa ini swipe di dalam kurung ya? Karena aslinya di naskah Quran nggak ada. Mereka tahu itu dari tafsir. Ini sebelah kanan masih tafsir di Jalalain ya. Nabi Musa sampai ke tempat bapak wanita itu. Dia adalah Nabi Shuaib alaihissalam. Nah itu. Kalau menurut saya baru diciptakan ketika zamannya Jalalain nih. Saya nggak tahu Jalalain hidupnya tahun berapa nih. Ya kan? Lalu Jalalain bisa bilang lagi. Ketika Nabi Musa sampai di hadapannya, ternyata telah disiapkan makan malam. Maka Nabi Shuaib berkata, duduklah, kemudian makan malamlah. Ya, Nabi Shuaib mengundang Nabi Musa dan mempersilakannya untuk makan. Nah ini Jalalain juga nyontek nih. Nyontek Nabi dari keluaran. Shuaib itu siapa? Nabi Shuaib itu siapa? Nabi Shuaib itu ada 2 orang yang dimualafkan Pak, jadi Nabi Shuaib. Yang satu lah, Nabi Shuaib itu, yang satu maksud tuh saya, Laban. Nabi Shuaib itu siapa? Nabi dari mana? Nabinya orang Islam, nabi dalam Quran, Pak. Oh, kok bisa di zaman Musa? Bisa. Jadi ada gini, cerita pendeknya gini, Pak. Di Taurat kan nggak ada. Ada 2 orang yang dimualafkan terus dijadikan Nabi Shuaib. Yang satu adalah Laban, pamannya Yakub. Yang kedua, Yitro. Yitro kan mertuanya Musa. Dia seorang imam. Iya, karena di Quran ini Shuaib ini mertuanya Musa. Di Quran ya. Shuaib mertuanya Musa. Dalam Quran, Pak. Dalam Quran. Oh, di dalam Quran, di dalam Taurat kita nggak ada. Emang nggak ada. Nah, makanya saya mencoba memaparkan, ya. Saya berkesimpulan kalau Nabi Shuaib ini palsu, nggak pernah ada. Iya, memang nggak ada. Nggak ada. Ya kan. Maksudnya kalau saya cuma ngomong nggak nampilin dalil kan berarti saya menuduh kan, fitnah gitu. Ya, betul. ini coba saya tampilkan nih. Betul, setuju. Kita balik lagi ya. Menurut tafsir Jalalain tadi Nabi Shuaib mengundang Musa makan. Kok bisa sama persis nih sama Keluaran 2 nih, kitab Keluaran 2. Ketika Yitro bilang ke anak-anak perempuannya, di mana si Musa di si Moses itu? Mengapa kamu tinggalkan si Moses? Panggillah dia makan. Enggak loh. Ya, ini sesandingan. Ah, iya, kan? Waduh. Kalau udah ngejiplak gini, si Shuaib ini nggak tahu benar-benar ada nggak ya? Kesimpulan saya nggak ada. Pusing deh. Iya, pusing. Nah, ini selingan aja lah ya. Ini masih ayat yang sama dalam Al-Quran nih, ayat 25. Ini ada tambah-tambahan lah dari Jalalain. Ya. Jadi ketika Musa menerima undangan dua perempuan itu, mereka kan berjalan. Musa berjalan di belakang kedua perempuan itu. Ya. Kemudian wanita itu berjalan di depan Nabi Musa, tiba-tiba angin meniup kainnya, sehingga tersingkaplah kedua betisnya. Nah, ini yang saya heran deh. Mereka kayak betis Allah aja. Nah, iya Pak, ada apa gitu mereka dengan betis gitu. Karena masalah betis ini juga ada nih di kisah ini nih. Ratu Balkis. Ratu Balkis ini dalam Quran. Kalau di Bible tuh Ratu Sheba yang ketemu dengan Sulaiman. Iya. Kok ganti nama orang ya? Iya, jadi Ratu Balkis ini kan diundang ke dalam istananya Sulaiman. Ketika Ratu Balkis melihat lantai istana, dikiranya kolam air yang besar gitu. Jadi dikiranya basah. Lalu disingkapkannya kedua betisnya. Saya nggak tahu ada apa nih agama yang sebelah ini dengan betis-betis ini nih. Gitu loh. Nah, ini ditekankan lagi kan sama si Jalalain nih.
Ketika Nabi Musa berjalan ya dengan kedua perempuan itu sampai ke tempat bapak wanita itu, dia adalah Nabi Shuaib AS. Nah, jadi ya ini calon mertuanya Musa. Gitu ya, bukan calon mertuanya Moses, bukan, tapi calon mertuanya Musa. Saya cepat aja. Nah, ini ada kesalahan sejarah nih. Ini masih di ayat 25 kalimat terakhir ya. Ketika Musa mendatangi ayahnya yaitu Shuaib, dia menceritakan kisahnya mengenai dirinya. Shuaib berkata, "Janganlah kamu takut, engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim." Nah, kita kan bingung tuh, maksud tafsirnya apa ya? Ini masih sama nih, jalan lain ya. Ini Al-Qasas 25. Maksudnya adalah tenangkan dirimu dan bergembiralah. Sesungguhnya engkau telah keluar dari wilayah kekuasaan mereka, maka tidak ada kekuasaan bagi mereka di negeri kami. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya. Nah, ini kan kesalahan sejarah nih. Kalau dalam Bible, ini ya, ayat 8, saya lupa. Oh, ini di Keluaran 18. Di ayat 8 nih. Sesudah itu, Moses menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel. Dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Nah, ini kan kejadiannya setelah setelah Moses dari Midian, dia kembali kan ke Egypt, kembali ke Mesir buat nyelamatin, membawa semua orang-orang Israel itu kan keluar dari cengkeraman Firaun. Jadi perjalanannya dari Midian ke Mesir, Musa balik lagi ke Midian, gitu. Kalau di Quran, dialog ini, peristiwa Exodus itu belum terjadi, jadi ini baru di Midian gitu. Tapi Musa udah cerita tentang Exodus. Betapa ngaconya ini loh gitu loh. Kisah-kisah di Quran ini yang konon katanya wahyu. Oke, tadi kan jalan lain ya. Sekarang kita lihat penafsir lain nih, terkenal juga nih, Ibnu Katsir atau Ibnu Katsir ya. Ini sama ya tuh ya, ngomongin Musa, ngomongin negeri Madian. Kita lihat dia bilang apa nih. Ibnu Katsir bilang apa? Nabi Musa mendatangi batu besar, mengangkatnya sendirian. Kemudian dia memberi ternak hanya dengan setimba. Nah, sama kan dia nih, si Ibnu Katsir. Entah dia nyontek dari jalan lain, atau dia nyontek dari ceritanya Yakub gitu loh. Nah, ini juga sama nih, tafsirnya Ibnu Katsir ayat 25. Setelah kedua wanita itu pulang dengan cepat, ayah mereka merasa heran, karena keduanya kembali begitu cepat, lebih dari biasanya. Nah, sama kan dengan Keluaran 2. Ketika Yitro menanyakan anak-anak perempuannya gitu, kenapa kalian udah pulang lebih cepat? Nih, ketika mereka sampai kepada Rehuel gitu loh. Nah, berarti kan Ibnu Katsir juga nyontek nih. Buat nafsir aja dia harus nyontek gitu, nyontek dari Bible. Ya, ini buktinya loh ya, bukan kata saya loh ya. Nah, ini ada tambahan lagi nih dari Ibnu Katsir nih. Ya, ini masih Ibnu Katsir ya. Di sini Ibnu Katsir bilang nih, Ibnu Abu Hatim mengatakan kepada si fulan yang mengatakan Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa wanita itu datang berjalan kaki dengan malu-malu seraya menutupkan kain bajunya. Nah, berarti kan Umar bin Khattab juga pembohong gitu loh, gak jujur. Ceritanya ini gak ada. Dan kita udah sandingkan kiri kanan, semua cerita tentang Shuaib ini nih nyolong. Sorry ya, agak kasar saya. Nyolong dari kejadian 2 dan dari kejadian 29 dan Keluaran 2 gitu. Coba gimana bisa dipercaya nih para penafsir ini? Oh ya, saya tambahin ya, kalau teman-teman coba googling deh, nama dia kan aslinya Ibnu Katsir. Katsir itu artinya abundance, berlebihan, maksudnya gitu. Ya berlebihan memang, Ibnu Katsir, berlebihan ngibulnya. Gawat ya, gawat banget loh nih agama lo, satu ini. Nah, ini udah ketahuan banget nih di ayat 27 nih. Ayat 27 ya, tafsirnya si Ibnu Katsir ya. Ini ada hubungannya dengan Shuaib nih, Shuaib ya. Shuaib Al-Jibai mengatakan bahwa nama kedua wanita itu adalah Safuria dan Laya. Nih, siapa yang punya dua anak perempuan dalam Bible? Si Laban kan. Siapa nama anaknya Laban? Rahel dan Lea. Nih, Laya nih. Tuh. Ini kan secara nggak langsung si Ibnu Katsir jujur gitu kalau mereka tuh nyontek. Mau diplesetin namanya juga. Yang satu Safuria, yang satu Syarafah, disebut juga Laya. Lea kan ini sebenarnya. Nih ya, buktinya ya. Ayat 16 nih. Sebentar, Kejadian 29.
Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea, yang lebih muda namanya Rahel. Lea, Laya. Tuh, Lea dan Laya. Ya. Pak ini udah keluar. Ya. Siapa, Pak? Pak Oh, Pak Buna. Abu Subi. Oh, Mana dia? Lanjut. Ah, itu dia. Ternyata dia melorot ke bumi lagi tadi. ke bumi ya. Oh. Mm. Sekarang Bisa dia sudah naik, kembali naik. Soalnya sepertiga malam. Ketika malam mau turun dulu. Sepertiga. Tunggu Pak Wahyu itu harus mesti sabar, berangsur-angsur Pak ya. Iya, Sabar ya. Sepertiga malam. 23 tahun ya, Bu. Langsungnya itu per kata, per kalimat atau gimana? Nah, itu juga sama pertanyaan saya. Kalau gitu kenapa ada Lailatul Qadar? Nah, Gimana? itu juga pernah saya pertanyakan. Biji mana? Gimana? Jadi dihitung dari awal mula Wahyu, apa memang keseluruhan Wahyu, atau Wahyu masa kini, atau Wahyu masa lalu jadinya Lailatul Qadarnya ya kan? Iya, benar. Nah, Saya nggak bisa nabinya jawab. lupa lagi. Saya Apa nggak bisa itu, jawab. Pak? Saya nggak bisa jawab semuanya. Nggak bisa jawab satu buku itu Wahyu atau bukan, Pak Abuna. Tapi jelas tentang semua yang kisah yang ada tentang Shuaib itu bukan Wahyu. Bukan. Itu adalah pelanggaran hak cipta, Pak. Jadi harus laporkan ke Haki ya. Iya. Kalau bahasa keren bahasa Inggrisnya apa? IP gitu loh ya. Intellectual property gitu loh. Iya. Itu kalau gitu mereka harus bayar royalti loh kepada Alkitab. Betul, Pak. Iya dong. Iya, ini udah jelas-jelas sama gitu loh. Ini bukannya kebetulan mirip ya. Enggak lah. Kan yang sebelah kiri ini baru datang berapa ratus tahun kemudian kan gitu kan baru datang. Ya sekitar 500-an lah ya, 500-an tahun kemudian ya. Ya itu sama seperti yang saya selalu bilang tuh ya. Jadi dengar cerita bahwa Pangeran Diponegoro itu suka makan telur ceplok. Nah, kita zaman sekarang dengar cerita gitu tuh bener-bener suka makan apa enggak telur ceplok itu Pangeran Diponegoro. Ya kan? Semua itu kan hanya khayalan. Hayalan. Pak, ini barusan ada yang nanya nih, Zionis Islam. Dia nanya ke Pak Abuna nih, kata Haikal Hasan ya. Ali bin Abi Thalib pernah dakwah ke Garut, Pak, tahun 625, bener? Ke Garut. Gila. Kumaha ting? Kumaha tuh? Wah tuh. Ya kan Sulaiman juga udah bikin Borobudur kan katanya kan. Gimana? Itu udah ada jalan tembus dari mana tuh Tasik ke Mekah. Iya itu caranya juga. Melalui gua tuh. Aduh, ya gitulah. Lanjut. Ini di ayat 28 ya, dalam Al-Quran. Di sini Musa kalau mau menikah dengan anaknya si Shuaib, harus kerja nih. Harus kerja 8 tahun. Padahal yang kita tahu si Yakub kan yang harus kerja 7 tahun. Itu gitu. mah, itu kisah Yakub. Ini bolak-balik sih. Iya, dan ini ada 2 term lagi Pak. Ada 2 termin nih. 8 tahun dan 10 tahun. 8 tahun ditambah 2 tahun jadi 10 tahun. Nih. Padaku selama 8 tahun. Dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, sama persis kan, Yakub kan kerja 2 kali tuh. Iya. Waktu dia kerja pertama kali 7 tahun, ternyata dia di-prank sama si Laban kan, dikasihnya Lea. Betul. Ya kan, dikasih Lea. Terus kalau Laban Kerja bilang lagi. kalau ya kerja lagi supaya dapat Rahel 7 tahun. gitu. Ya, Ya, jadi 14 tahun 2 kali ya. Ini sama nih konsepnya, ngambil dari sana. Tuh. Oh, waduh, ketahuan dong. Terus di tafsir nih, di tafsirnya Nabi Muhammad ini ngomentarin lagi nih ya. Nabi Muhammad bersabda, jika kamu ditanya, manakah di antara kedua wanita itu yang paling dinikahi oleh Musa? Maka jawabnya, yang paling muda. Nah ini udah ketahuan kan, semuanya bohong gitu. Bohong itu. Yang benar-benar dicintai Yakub kan si Rahel kan, yang lebih muda gitu loh. Iya. Rahel matanya lebih bersinar katanya. Iya, saya nggak tahu nih si penafsir ini berani banget nulis ini nih, nama Nabi Muhammad di bersabda. Tipu itu. Ya, gitulah. Makanya nih gawat juga nih, kebuka semua kan. Ya, kan ini udah kan jadi bekerjalah Yakub. Hah? Baru dengar karena hadisnya setahu saya kayaknya nggak ada deh hadisnya. Ini Hadisnya tafsir, itu Pak. kan sabda. Iya, di hadis itu nggak ada itu. Hadis kan isinya sabda Nabi. Iya. Jadi Ini si tafsir. kafir itu dapat dari mana? Itu Nggak kan tahu, dari Pak. Dari nyopet itu, nyopet Alkitab. Dapat dari Iya. atau copet. ngarang sendiri, nambahin Ini- sendiri. Ini kitab kayaknya emang demen banget ya, nyolong, nyopet, maling, mulung ya kan? Iya, Iya. sama ini Bu, sama selangkangan.
Iya. Ya, Oh, betis-betis. itu khairul wajibun. Iya. Nggak boleh tuh, nggak boleh ditunda itu. Heeh. Airul wajibun baru lagi di bahasa roh. Ya, ini udah Habis itu dia, habis garong di Gua Hiro terlalu lama, makanya Buna datang bawa wahyu baru. iya. Dia udah nyontek pun terus berantakan semuanya gitu loh. Nyontek dari 2 sumber tapi berantakan semua gitu ya. Waduh, pokoknya kacau deh. Ini nih, tafsiran yang nggak jauh dari selangkangan nih. Ini mengenai Musa kan harus bekerja 2 termin tuh ya. Nih, kita lihat nih. Nabinya bilang apa nih? Rasulullah bersabda, sesungguhnya Musa AS menjual jasanya dengan imbalan pemeliharaan kemaluannya dalam kurung kawin Wow. dan kebutuhan Oke, makannya. Hancur. Bahasanya itu loh. Iya. Jauh-jauh ya dari pusat. Nggak jauh-jauh. Gimana? Coba ulang. Bagaimana? Abuna ini nakal nih ya. Agak pelan-pelan sedikit, biar yang di live chat juga bisa menyimak lebih jelas. Pelan-pelan Tolong. sedikit Pak Sopir. Masya Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Musa alaihissalam menjual jasanya dengan imbalan pemeliharaan kemaluannya dalam kurung kawin dan kebutuhan makannya. Jadi cuma Tuh, bisa Kok, ketawa. loh, kok kayak gigolo tuh jadinya? nah, Ini kayak nakal gitu. Orang mah namanya jatuh cinta ya beda lah ya sama membutuhkan. Ini ampun deh. Makanya dalam Abuna, ingat nggak dalam Quran? Farja dibilang apa itu? Kan diganti. Iya. Farja diganti ke wanita. Apa tuh? Farja diganti namanya tuh apa kewanitaan? Kehormatan. Kehormatan. Nah, Ya, kalau kehormatan di sini diganti kemaluan coba. Iya. aja. Tapi anaknya menurut saya kok di Quran itu kayak Musa tuh digambarkan seperti gigolo gitu loh. Iya. bukan di Ya, Quran, di tafsirnya Pak, di Tafsirnya. tafsirnya. Ya, si Ibn Katsir ini nih. Nih tafsir Ibn Katsir nih. Lah kan Islam makanannya tafsir. Emang doyan Quran. Ya. Nggak cuma Tafsir. ini nggak Ditafsir cuma sekali lagi. lagi. 2 kali lagi nih. Ya, ketika ini panjang lah ya tuh ya masalah Al Haris ada banyak orang nih, saya nggak yakin semua orang ini ada nih, fiktif semua nih ya, gitu ya. Maka beliau bersabda nih, maksudnya prepet ya. Sesungguhnya Musa menjual jasanya selama 8 atau 10 tahun dengan imbalan pemeliharaan kemaluannya dan kebutuhan makannya. Musa kalau ada zaman sekarang dia protes loh, masuk pengadilan. Gigolo itu kalau gitu Wah, kayak dituduh kerjaan gigolo. gigolo. Iya, aduh ampun deh. Musa jual jasa jadi gigolo. Iya nih, maksudnya gini ya, kalau dari saya pribadi baca Quran aja udah geleng-geleng, apalagi baca tafsirnya gitu. Waduh. Iya, Padahal yang disebut tafsir itu konteksnya kan memberikan pemahaman daripada Quran yang tidak bisa dipahami kan gitu ya? iya, Lah iki ya Gitu. apa iki? Ya apa iki? iya. Terus udah begitu tafsirnya nggak jujur lagi kalau kita kaitin dengan tema malam ini ya, kejujuran ya. Tafsirnya pun ini nyolong gitu dari Alkitab. Semuanya, Iya, detail-detailnya kebongkar loh. nih. Iya, detail-detailnya. Maaf ya, ini jadi agak ribet dan membosankan gitu. Tapi setelah saya korek-korek, saya juga kaget gitu. Waduh, sampai ke tafsir loh mereka nyuri loh, nggak sekedar Quran doang. Gila ya. Aduh, gawat emang. Ini ada satu hal lagi yang mereka salah gitu ya. Mereka jadi gini, si Shuaib ini diturunkan sama Allah ke Madian itu buat mengajarkan monoteisme kan. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Ya ini klasik lah ya, la ilaha illallahnya mereka ini kan ya. Sedangkan mereka nggak tahu gitu. Kalau Yitro itu waktu Musa belum Exodus, Yitro itu penyembah berhala. Ini berdasarkan tradisi Talmud nih. Yitro seorang imam besar penyembah berhala gitu. Kalau di Al-Quran ini enggak, dia tuh udah pemegang tauhid dan dia memberi khotbah ke orang-orang bangsa Madian ini. Lalu ditolak kan, itu pola utusan nabinya dalam Islam tuh gitu. Datang ke satu kota, ke satu kaum, ngajarin tauhid, ditolak, gitu kan, ditolak. Nah dapat dari mana penolakannya si Yitro ini? Dari Talmud.
Ini di ayat 88 kan ditulis, pemuka menyombongkan diri dari kaum Suaib berkata, wahai Suaib, pasti kami usir engkau. Kami usir ya, kata kuncinya ya. Nih, di Talmud nih, di Midras. Ini ngomongin Yitro ya. Imam besar dan berkuasa di Midian, siapa lagi kalau bukan Yitro? Apakah mereka berani mengusir mereka? Maksudnya mengusir keluarganya Yitro. Lalu di ayat 89 nih dalam Quran, sungguh kami telah mengadakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu. Kebohongan yang terbesar ya. Berarti ini katanya si Suaib nih. Nah di Migras, Yitro juga bilang gitu nih. Meskipun Yitro pernah menjadi imam para penyembah berhala, ia selalu memandang rendah berhala. Yitro yakin akan kepalsuan mereka dan membenci mereka. Tuh. Nah, ini salah satu ajaran Yitro yang salah, Yitro lagi. Ajarannya Suaib yang salah dimengerti. Ini ada di 4 surah berbeda, ngomongin hal yang sama. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Ini di Al-Araf ya. Asyuarah juga sama. Sempurnakanlah takaran. Janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. So, ngomongin hal yang sama. Ini kebiasaan Quran gini nih. Al-An'am 152. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Masih sama. Al-Isra 35. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itu ya, kata kuncinya berarti timbangan atau neraca dan takaran. Nah, dari mana sih mereka dapat? Dari Imamat 19 ayat 35. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran atau takaran, timbangan atau neraca, dan sukatan. Ayat 36, Imamat 19. Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul, haruslah kamu pakai. Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Nah, ini berarti konteksnya Tuhan berbicara kepada Musa. Nah, itu. Yang disalah mengerti sama ini, orang-orang Islam, ini hubungannya, sempurnakanlah takaran dan timbangan, ini hubungannya dengan transaksi jual-beli. Jadi kalau dagang kita harus jujur, gitu, jangan nyurangin timbangan. Padahal konsepnya di imamat kan bukan itu, gitu loh. Berlakulah adil. Ya. Ini kalau dari segi makna. Tapi kalau kita kaji dari asal-usul kata, mereka juga ngambil dari bahasa Ibrani. Ini ayatnya ya di Al-Araf nih. Ini yang kata yang mereka pakai nih dalam bahasa Arab. Mizana. Cuma terjemahannya ngaco aja nih, jadi berat nih, the weight. Padahal artinya neraca. Ini bahasa kiri nih. Ini masih dalam yang sama nih, Imamat 19 ya. Nih. Levitikus ya. Imamat 19 ayat 36. Nih. Saya nggak tahu bacanya apa nih Pak King. Mozene kali ya. Muzana. Nih, mereka ambil kan, mizana. Artinya scales, timbangan. Nah, dari konsep yang ini mereka teruskan lagi kan nih. Sampai ke ini nih, jadi al-mizan. Al-mizan secara bahasa berarti timbangan atau neraca yang merujuk kepada timbangan hakiki gitu. Dikembangkan lagi menjadi yaumul mizan. Hari penimbangan amal yang menjadi bukti keadilan Allah. Nah, itu kan konsep mizan itu ngambil dari bahasa Ibrani. Mezana. Ini kan terjemahannya masih sama nih, ayat 36 tadi. Imamat, neraca yang betul, batu yang betul, dan seterusnya. Begitu, teman-teman. Nah, ini salah satu dalil saya, kenapa saya menganggap Nabi Suaib itu nabi palsu, nabi fiktif, nggak pernah ada. Jadi kan polanya mereka, kalau Allah nurunin Nabi ke satu wilayah, itu pasti begini nih, pasti sama. Nabi datang ke satu wilayah, ngajarin, ditolak masyarakat, masyarakatnya kena azab. Nah, inilah azab-azab yang diberikan Allah ketika Nabi Suaib mencoba mengkonversi ya orang-orang Midian ya untuk percaya kepada Allah. Ini azabnya ada di 3 surah yang berbeda, nggak ada yang sama azabnya. Di Al-Araf azabnya berupa gempa. Di surah Hud azabnya berupa suara yang mengguntur. Di surat Asyuara azabnya ini berupa hari yang gelap, mendung yang gelap. Jadi mana yang benar nih? Ini azabnya beda-beda nih dari Allah nih buat masyarakat yang sama. Coba.
Nah, ini kan kebiasaan Quran yang jadi bumerang gitu. Mencoba menceritakan satu kisah di berbagai surah, tapi nggak pernah konsisten. Kata-katanya beda-beda semua. Itu kalau kita mau ngomongin mengenai azabnya si ini ya. Azab di jam. Judulnya ini biji mane gitu ya Pak. Nah, iya Bu, aduh. Ini biji mane. Nah, dari sini juga kalau kita bandingkan ini udah ketahuan nih. Ini kiri kanan nih. Kiri kanan ngomongin azab. Yang kiri azab zaman Suaib, yang kanan azab zaman Nabi Saleh. Sama nih, yang di atas suara yang mengguntur. Yang di atas ini suara yang mengguntur nih, azabnya. Sama kan antara si Suaib dengan Saleh, yang di bawah gempa yang dahsyat. Nah, si Nabi Saleh juga gempa yang dahsyat. Ada di 4 surah yang berbeda nih. Ini beda semua surahnya nih. Jadi ya, mohon maaf ya teman-teman terkasihku yang Islam. Jadi kesimpulan saya, Suaib ini nih, ini diceritakan di 1, 2, 3, 4, 5 surah berbeda. Itu fiktif. Mohon maaf ya, kenyataan emang pahit. Pak, itu dari 2 putri menjadi 7 putri itu dapat dari mana tuh putri-putrinya? Enggak, ini sebelah kiri Kejadian 29, Bu. Sebelah kanan Keluaran 2. Di Kejadian 29, si Laban ini kan memang punya 2 anak, Rahel sama Lea. Ya, di Keluaran 2 kan Yitro, nama lainnya Rehuel, punya 7 putri kan. Salah satunya Zipora nanti yang menikah dengan Moses. Oh iya. Ini kan beda orang gitu ya maksudnya ya? Iya, beda orang dijadiin satu nih tanda panahnya. Dijadiin satu dalam Islam. Ya, dijadiin si Suaib. Kisahnya yang paling terkenal di surat Al-Qasas ini, itu 2 kitab dijadiin satu. Kejadian 29 dan Keluaran 2. Coba. Buset deh, amburadul banget ini katanya penyempurna malah. Iya. Penyempul, ya. Ya, berarti jangan salahkan saya kalau saya berkesimpulan Nabi Suaib itu tidak pernah ada. Gitu. Aduh, mau gimana ya? Iya. Ini mualaf bisa bertanggung jawab nggak ini kira-kira? Ya, Saya coba mendapatkan hidayah kayak gitu. Nah, ini request dari salah seorang teman kita di live chat. Ini petanya nih ya. Ini nih Midian nih. Ini lokasinya nih. Semuanya kejadiannya di sini di Midian. Jadi kan si Moses itu setelah dia memanfaatkan seorang Mesir itu kan dia melarikan diri kan ke Midian. Barulah dia ketemu Yitro, menikah dengan Zipora. Setelah itu kan dia terpanggil kan diutus Tuhan untuk kembali ke Mesir kan, membawa orang-orang Israel gitu ya, lalu kembali lagi ke Midian. Nah, ini saya share sedikit lah ya. Saya juga penasaran nih. Waktu nyebrangin laut, membelah laut, saya kira lautnya yang ini nih. Ini kan Laut Merah nih, Red Sea. Saya kira ini nih, wah nih hebat banget nih, ini kan dalam ya. Ternyata bukan, teman-teman. Kalau ada yang penasaran, ada nih ditulis di sini nih. Sumbernya di sini. Oh, itu panjang lebar lah dibahas ya logikanya. Cuma saya tampilkan aja ini nih. Ini peta topografi kedalaman laut. Yang merah itu berarti makin dalam. Jadi si Musa itu nyebrangnya itu bukan di sini. Bukan di sini. Bukan di sini juga nih. Ini terusan Suez ya. Suez. Di sini di Teluk Akabah ternyata. Jadi ini nggak kelihatan lah ya, taruhlah dari sini ya, Musa sama rombongan ini di sini, berhenti di sini, dia berhenti di sana, terus dia nyebrangin ini nih. Nah, ini yang paling mungkin nih, buat diseberangi. Apa saya salah ya? Sebentar, saya lihat dulu lagi. Oh maaf, saya salah. Saya salah. Ternyata warna merah itu yang paling dangkal. Sorry, saya salah. Jadi dari sini Musa berhenti di sini, dia mungkin yang diseberangi dia adalah ini berarti nih, terusan Suez nih. Buat ke gunung Sinai kan. Nah, Sinai ada sekitar sini lah. Gitu ya, ada bajak perdebatan. Nah, begitu. Jadi ya begitu ya. Kalau balik lagi ke bicara jujur, nggak pernah bisa. Karena kisah-kisah di Quran tuh nggak ada yang pernah jujur. Itu sih. Ya, terima kasih. Ya, mungkin mereka itu jadi bingungnya karena ada namanya Rahel sama Rehuel tadi ya. Mungkin dikiranya sama gitu kali ya. Ya, itu dugaan saya. Berdasarkan input dari teman-teman yang ada yang di live chat. Memang teman-teman kita yang nonton ini luar biasa semua ya. Terima kasih teman-teman sudah setia menonton channelnya Bu Fatima. Kecuali Daniel Kiel.
Oh, Nggak dia bisa. Daniel lagi Kiel itu memang kan kadrun dia. otaknya Udah. nggak bisa ini bekerja itu Otak sih. selangkangan. Ya, udah nggak bisa. Dia nggak akan denger ini kok, Pak. Nggak akan denger fakta-fakta ini gitu. Ini fakta loh ya. Malu dia, makanya dia tutup kupingnya. Ya, nanti Sebenarnya biarlah. ada pertanyaan. Ibu kota tempatnya Fir'aun waktu zaman Musa itu di mana? Saya belum riset lebih lanjut, Pak. Kemungkinan Oke, besar saya kasih tahu, saya pernah baca itu di Luxor. Luxor ya. Ya, Luxor itu agak ke selatan. Makanya klop dengan peta tadi yang merah itu, ya. Jadi dia bisa menyeberang di situ. Jadi nyebrangnya di sini kan, Pak ya? Iya, nah Luxor tuh dengan Memphis itu, Memphis Luxor itu. Oh, deket-deket sini. Iya, Memphis Oh, yang, iya. ya itu adalah ibu kota Mesir waktu zamannya Musa. Jadi bukan Kairo, bukan Alexandria, bukan. Memphis. Oh, ya. Oh, ibu berarti- kotanya ada perubahan ya, Abuna? Enggak, memang Memphis itu adalah ibu kota kerajaan Mesir kuno. Jadi di Memphis inilah banyak sekali berdiri ini piramid-piramid. Memphis, Luxor itu istananya. Memphis itu adalah kayak kota perdagangannya. Di sebelah kiri ada Sungai Nil, ya. Jadi makanya betul perjalanannya itu Musa itu dengan orang Yahudi itu memang dari Memphis keluarnya. Dia keluar dari Bukan Memphis. Tebes ya, bukan Tebes ya. Tebes itu kan kota yang dibangun untuk menghargai salah seorang Firaun, gitu loh. Jadi ya kotanya gede Pak, ada Memphis, ada Luxor, ada Tebes waktu Tebes, itu. Mm-mm. Bagian selatan soalnya Tebes. Ya, tapi Kota ya intinya politik dan agama. kota politik, kuil agung segala macam itu di situ. Jadi ini juga menjelaskan kenapa peta perjalanan Musa itu bisa ditentukan. Karena nggak mungkin kan dia lari ke atas sana gitu di Mesir, kemudian dia kan pasti akan segera mungkin keluar dari negara Mesir. Jadi jarak yang paling dekat ke menuju Sinai itu ya memang dari Memphis itu, gitu loh. Setuju, Pak Abu. Jadi nyebrangnya di sini kan lebih kecil nih. Iya, iya, Lebih logis loh maksudnya. iya. Baru dia ke Jarak bawah yang sini. terdekat, ya betul. Dia ke Lalu Sinai. dia lari ke arah ke arah Median. Ya, baru ke Median kan di Midian, ya. selatannya. Gitu. Ini Gitu. Midian kan di kanan nih. Ya benar. Ya. Ya gitu maksudnya. Kisah-kisah yang ada di Bible tuh bisa dibuktikan. Bisa Dan secara dibuktikan. arkeologis tuh ada semua. Iya, Jadi betul, Pak. di Laut Merah itu di manakah yang ditemukan semacam artefak-artefak kereta kerajaan Mesir kuno? Itu ya daerah dekat Tebes itu, dekat Memphis. Di situ. Makanya diperkirakan bahwa memang disitulah Laut Merah terbelah. Itu. Nah, ini menarik ya tentang si Sueb. Ya, saya juga setuju itu nabi karangan doang itu. Biar klop-klop lah ceritanya. Tapi Iya. sekarang yang menarik hati saya tuh Idris. Itu. Nah, Idris pula Nah. di Pak Abram PR tuh. Nah, Udah ada, Bu. Idris. Dari keempat nabinya, 3 saya nyatakan palsu. Nah, Nah, tapi Idris juga bisa dikatakan palsu. Memang palsu, Pak. Iya. Kenapa? Karena begini, menurut standar narasi Islam, Idris lah yang mengenalkan cara menjahit baju pada manusia. iya. Oh, tuh. Betul kan? Ya. Nah, sekarang jaraknya antara Adam dengan Idris itu berapa tahun? Wow. Ribuan tahun. Iya, ribuan. Berarti manusia-manusia waktu itu semua telanjang bulat ya? Ya, harusnya. Padahal di Harusnya. Quran, padahal di Quran kan dibilang Adam udah dikasih pakaian yang cantik ya, Pak ya. Dan jubahnya Nah. itu loh dipamerin di museum itu. Oh iya, sampai di Jawa Tengah aja ada ini kok. Oh, ini baju zirahnya segala macam. Nah, Iya. terus pertanyaannya, jadi Adam yang jalan dari Sri Lanka atau Ceylon atau India Selatan, dia jalan sampai kota Jeddah untuk ketemu dengan Hawa, itu berarti gondal-gandul kiri kanan semeriwing gitu ya? Semeriwing. Ini Itu bahasa apa lah gitu, Apa lagi semeriwing dia gitu. punya semeriwing gitu. Iya, Oh, semeriwing berarti dingin-dingin. gak kacauan iku, kayak dikasih itu loh. Kena angin kan semeriwing jadinya kan. Iya, gitu, kena angin dikit kanan kiri gitu loh. Iya kan? Maksudnya Pak Abuna kan dia tingginya selangit tuh Adam kan. Iya. Jadi bisa dibayangkan sebesar apa itu kan. Iya, terus Iya.
terus gak katoan gitu loh Pak Abraham, makanya semeriwing. Waduh. Ya, dan Bu, itu pun nyontek dari Talmud, Bu. Ayo, Aduh. aduh. Ini ya di luar nih lagi rame nih Talmud nih, karena Talmud kan udah bisa diakses kan, diakses online. Udah banyak apologet luar bongkar-bongkar. Saya tuh cuma sharing ulang aja di sini. Waduh, kacau deh pokoknya nih. Lagi di bredel pokoknya Quran deh, pokoknya di luar sana deh. Iya, makanya. Saya jadi inget ini tadi ketika Pak King cerita si siapa yang bilang rokodok itu, tapi siapa namanya Pak? Yang Oh. adutin Agustan. langsung sakit kan ya? Iya. Sakit terus dia wafat kan? Habis kentutin Alkitab. Ya, Ya. prosesnya sakit dulu, abis ngutupin Ya, kedok, oke. sakit dulu. Abis Ya. sakit ngutupin itu terus mate itu. Nah, kalau ada orang yang melakukan hal yang sama kepada Al-Quran, harusnya dia kena azab dong, gitu ya. Iya. Ya, kita lihat aja Hatuntas. Hatuntas berapa tahun lalu bakar Al-Quran. Sampai sekarang Ya. masih live streaming dia, si Hatuntas. Masih hidup. Itu sih Terus tanpa ragi juga buat itu minta di apa? Azab sama Azab. Allah. Azab. Iya, nggak usah jauh-jauh ke Tampar lagi, Bu. Pak Stenker juga kadang-kadang kan suka minta azab langit terbelah, nggak kebelah-belah gitu, maksudnya. bukannya kita kurang ajar ya, maksudnya enggak, kita nggak mau kurang ajar gitu, kita cuma mempertanyakan gitu. Kalian ini percaya buta sebenarnya gitu loh, iman yang buta. Nah, itu yang di Amerika yang cewek itu juga sampai sekarang hidup tuh. Dewi Bulan ya, Yang diazab Dewi Bulan. iya Dewi Dihidupkan. Bulan. Gak ada Iya. apa-apa. Allah ada nggak sih sebenarnya? Allah Tuhan bukan sih, kalau aku suka nanya begitu ya. Kalau nggak ada, Bu. Kalau ada, Allah Iran doang pasti berarti ya? menang. Pak King, ada yang nanya Pak King, apakah Bir Lahai itu tempatnya sumur, tempatnya Hagar sama Ismail? Ya kayaknya iya Pak ya. Apa? Ini Bir Lahai ini Pak, Bir Lahai Roy. Laharoy. Iya. Ya itu sumurnya itu kan. Ya. Bukan jam-jam ya. Bukan jam-jam. Iya tadi Abuna gimana Abuna? Lanjutkan dulu Abuna, sorry. Kepotong. Abuna. Enggak, jadi iya ya. Sabar. Jadi memang menjadi satu pertanyaan, kalau Nabi Idrisnya belum ada, gimana tuh Adam dan anak-anaknya itu telanjang bulat juga? Kan Idris belum ada, ya kan? Kan ada Adam, Hawa, terus Sid, ya kan? Menurut Al-Quran itu. Berarti semua telanjang bulat dong, satu keluarga itu. Ya Abuna nanya siapa? Semuanya. Termasuk Jangan tanya saya. yang kadrun dilecet. Biar mereka coba sedikit digosok akalnya, digosok otaknya. Karatan itu. Ada yang bawa WD nggak? WD 40. Kayaknya kalau mereka tuh bukan digosok otaknya, mesti direbus kayaknya Pak. Oh, dikasih WD dulu coba deh. Dirontokin karatnya gitu. Gitu. Udah Jadi kayak memang kalau menurut saya, Al-Quran itu nggak lebih dari kisah dongeng atau hikayat yang diceritakan. Karena di Al-Quran sendiri ada juga ayat yang mengatakan, kami sudah pernah mendengar ini adalah cerita orang-orang terdahulu. Jadi landasannya itu cerita. Nah, wahyu itu apakah benar-benar itu wahyu? Menurut saya enggak. Ini hanya suatu glorifikasi dari para pengikut Muhammad. Makanya di Quran sendiri tidak pernah menunjukkan kapan Muhammad terima wahyu. Nggak ada saksinya. Karena sebenarnya di Quran sendiri sudah menjawab bahwa ini hanyalah cerita orang-orang terdahulu. Kami sudah mendengarnya. Benar. Nah, jadi sekarang ini dianggap wahyu. Bahkan si Dani dari Ompong. Kalimantan Ompong. Barat itu. Dani Ompong. Iya, Dani Ompong. Iya, dia bilang, mau Dewa Zeus kek, mau cerita kek, mau dongeng kek, kalau udah masuk Quran itu berarti wahyu. Betul. Jadi pengakuan bahwa itu wahyu itu sendiri juga sebenarnya bukan Quran yang menjelaskan atau membuktikan, tetapi omongan-omongan orang. Oh, itu wahyu gitu loh. Nah, apa ya, boleh bilang kalau dari saya baca buku sejarah, kejadian mulai kacaunya penggambaran tentang Quran ini mulai dari abad ke-11. Tadi zamannya Abbasiyah awal itu. Itu yang merupakan benar-benar mengacaukan pengertian manusia tentang buku dongeng ini. Yang merubahnya menjadi buku suci. Ya, jadi
Ini menurut saya kalau dari yang saya baca kesimpulannya gitu. Jadi bukan itu wahyu daripada nabi gitu ya. Pertama, perbedaan suatu sifat. Jadi nabi itu tidak satu. Dalam satu kaum tuh pasti ada nabi itu macam-macam, punya nubuatan dan menggambarkan akan datangnya nabi berikut. Nah Muhammad kan nggak ada itu, makanya mereka bilang, oh ini nabi penutup, nabi paling akhir. Percaya begituan. Bahwa setelah Muhammad tidak akan ada nabi, percaya. Itu kan hanya omongan orang. Apakah Quran mengatakannya? Ya betul, di Quran dikatakan bahwa Allah berfirman, telah kusempurnakan Islam menjadi agamamu. Betul. Tapi pertanyaan saya, kalimat itu sisipan atau bukan? Apa itu benar-benar wahyu atau hanya penggambaran? Menurut saya itu sama saja kayak kata inna dinallahi Islam itu. Iya, benar. Jadi hanya kalimat-kalimat supaya menutupi borok itu aja, Pak. Iya. Jadi kalimat-kalimat yang dirangkai dan dirancang oleh penulis Quran. Bukan wahyu yang sesungguhnya. Di Islam tidak ada wahyu. Sama sekali nggak ada. Kenapa? Karena semua yang dikatakan di Quran itu sudah ada ceritanya. Jadi Quran ini nambah-nambahin. Ada Nabi Idris lah, ada Syu'aib lah, ada Soleh lah, gitu. Kemudian nabi-nabi Yahudi yang diarab-arabin sama si Ibnu Abbas, ya, yang merubah nama-namanya jadi nama Arab itu Ibnu Abbas ya. Jadi lihat tafsirnya Ibnu Abbas ada. Itu semuanya itu ada namanya yang diarabkan, tetapi ceritanya berbeda semua. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh yang sudah terkenal zaman dulu dimasukkan dan dianggap sebagai nabi. Contohnya itu Zulkarnain. Makanya sekarang mereka cari-cari temboknya Yus Majud itu, sampai ngaku-ngaku tembok Cina itu adalah temboknya Yus Majud. Ya kan kacau kalau begitu. Saking mereka tidak bisanya memberikan suatu pembuktian, Pak. Jadi suatu nubuatan yang dikatakan, dan itu kemudian beberapa waktu kemudian, entah mungkin puluhan tahun, segala macam, itu kejadiannya terjadi. Itu nggak ada di Quran. Nggak ditemukan. Karena di situ nggak ada penubuatan. Nah, suatu kisah kitab suci itu pasti ada penubuatan. Itu ciri khas. Jadi makanya saya katakan dongeng. Menceritakan ulang dengan versi yang sendiri, ditambah-tambahin, dibuat lebih seru, dibuat lebih ngeri, dibuat kelihatannya lebih wow gitu loh. Jadi kosakatanya saja kita sudah bisa melihat bahwa Quran itu lebih memiliki wow-nya. Biar menimbulkan rasa takjub. Ya, jadi mereka juga kasihan muslim ini sebenarnya. Mereka bisa membaca tapi nggak ngerti artinya. Tajwidnya dibaca, wow sampai ini kurang panjang, pendek, segala macam. Cara tilawahnya harus benar. Tapi mereka nggak pernah ngerti artinya. Dan mereka berlindung di balik bahasa Arab. Nah, mereka bilang, oh itu kan Nabi orang Arab. Diturunkan dalam bahasa Arab. Arab itu bahasa surga. Kalau begitu, saya jadi ingat bahwa Allah tidak pernah menurunkan Nabi pada satu kaum kecuali dengan bahasanya. Agar mudah mengerti. Nah, kalau gitu. Ini hampir tadi saya mau buka ini, Abuna tadi. Iya, nabinya orang Sunda, yang mana? Nabinya orang Papua, Lembah Balim, yang mana? Ya kan? Nabinya orang Bugis yang pakai bahasa Bugis, yang mana? Kok bahasa Sunda tiba-tiba menjadi Arab? Kan aneh. Di situ saja sudah tertolak ayat ini sebenarnya, kebenarannya. Betul nggak, Bu Fat? Betul. Ini juga tadi saya mau ke ayat, kan baru ke ayat 1-nya tadi ya, Buna. Saya mau lari juga ke ayat 4-nya nih. Ini kan janggal. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Artinya, Al-Quran itu diturunkan hanya untuk orang Arab aja dong, karena rasulnya cuma diutus orang Arab. Indonesia butuh rasul lagi. Betul. Makanya orang Indonesia nggak wajib beriman pada rasul itu. Betul nggak? Betul. Karena tidak ada perintah ataupun penggambaran yang sifatnya semesta gitu, nggak ada. Ini jelas banget kok Ibrahim 4 ini. Jelas sekali. Gitu. Berarti kalau ada orang memaksa bahwa orang orang anggap aja orang NTB bahasa Sasak itu harus Islam, itu kan goblok namanya. Orang Padang wajib Islam,
Itu bodoh banget. Mana ada nabinya di situ pakai bahasa Padang misalnya. Nggak ada. Gitu. Nah, itu sudah menolak sendiri Qur'annya sebenarnya. Abuna, emang orang Islam pernah ya pikirannya normal? Coba bayangkan. Enggak lah. Babi yang mengharamkan itu kan cuma Islam. Nah, ya non-Islam jangan dipaksakan untuk haram dong. Masalahnya mereka kelakuannya begitu, gimana dong? Gini. Kalau itu, masalahnya mereka itu tidak punya suatu jaminan tentang masa depan. Jadi mereka berupaya menyenangkan hati Allahnya dengan pemikirannya mereka bahwa Allah itu akan senang dan memberi mereka pahala. Dan mereka akan bisa masuk surga. Sesederhana itu, Pak. Sesederhana itu. Jadi harus nyenengin hati Allah. Menyenangkan hati Allah itu. Itu yang membuat mereka itu bertindak di luar nalar. Di luar nurul. Karena mereka begitu sudah terobsesi dengan suatu janji. Janji surga gitu loh. Nah, beda dengan Kristen. Kristen tuh kita mengenal konsepsi keselamatan. Kalau kita sudah punya konsepsi keselamatan, itu sudah jaminan asal kita benar menjalankannya, itu memang sudah akan bersama Yesus di Firdaus. Itu sudah terucap. Bahkan sampai ada 2 orang jahat kiri kanan yang yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Yang satu kan bertobat. Dan Yesus mengatakan bahwa hari ini pun juga kamu akan bersamaku di Firdaus. Itu. Jadi itu sudah merupakan suatu keselamatan bahwa kalau ikut Yesus pasti memang akan ada keselamatan. Di Islam nggak ada konsep itu. Kamu harus dengar ulama karena ulama itu pewaris Nabi. Nah, kalau mendengar Nabi itu sama aja dengar Allah. Itu siapa yang ngomong? Ulama. Ya bangsa model-model Haikal Hasan itu yang bilang kalau Aisyah tuh dikawin sama Muhammad tuh usia 18 tahun. Kurang surat An-Nisa ayat 80 itu kan, Pak? Iya, gitu loh. Jadi ya inilah kenapa mereka itu punya satu obsesi untuk melawan non-muslim. Termasuk juga Umar, fakta Umar itu. Karena dianggap itu akan menyenangkan Allahnya. Itu. Nah, di Alkitab juga sebenarnya ada. Mereka tidak tahu. Mereka berpikir bahwa mereka menyenangkan Tuhannya. Sebenarnya itu sudah ada di Alkitab. Tapi karena omongan-omongan dan pengajaran para ulama mengatakan bahwa Allah itu harus disogok dengan pahala. Baru dia oke, jadi friend sama kamu. Kalau kita doa yang khusyuk, doa yang benar-benar dari hati, dan kita dekatkan diri kita pada Tuhan, itu Tuhan akan akrab dengan kita. Nggak perlu pakai pahala segala macam. Di Kristen kan nggak dikenal konsep pahala. Nggak dikenal. Kita berbuat baik karena perintah, bukan karena iming-iming. Nah, itu bedanya. Betul nggak, Bu? Betul. Itu. Ada tulisan pahala, ada maksudnya semacam perbuatan manusia itu yang dimau Tuhan itu kan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, betul. Nah, pahala ini kan bukan untuk dijadikan masuk ke keranjang untuk membeli tiket surga gitu, bukan. Kalau Islam kan bukan alat tawar-menawar. Nah, bukan untuk alat tawar-menawar. Masalahnya di Islam itu bunuh cicak berpahala, bunuh orang Yahudi berpahala. Pak, gimana coba? Iya, dia melakukan coitus melitus itu pada malam Jumat itu membunuh 1000 Yahudi, kan gila itu namanya. Iya. Ya kan? Gitu. Ya memang itulah makin ngeslam makin bebal. Itu aja. Makanya stay away from Islam. Jangan deket-deket, nanti ketularan. Ketularan bahlulnya. Pak Abram, ngomong-ngomong ada di Midras atau Talmud nggak ya kisah bunuh cicak itu, Pak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Nggak ada. Dari mana itu ya bunuh cicak itu dapat pahala itu ya mereka ya? Ya, itu salah satu aslinya mereka lah. Nah, berarti Yang originalnya mereka itu. Ya, salah satunya cicak. Ya, betul. Tapi ada pertanyaan. Apakah ada cicak di Arab? Nggak tahu. Ada nggak ya? Nggak ada. Kalau kadal ada, Pak. Adanya kadal. Kadal gurun itu loh. Iya, cicak tuh nggak ada. Berarti nggak ada nyamuk juga di sana? Nggak ada nyamuk ya? Nggak ada. Oh iya, Buna kan udah suka tinggal di sana ya? Oh berarti selama ini nggak ada kepikiran kita di Arab sana ada cicak apa enggak? Nggak ada. Dari mana ya? Ibu, itu dari kadal atau dab ya kalau bahasa Arabnya dab gitu loh. Itu adanya di mana sih, di hadis ya? Iya, itu ada di hadis. Oh ya, dan itu di Arab sendiri
kadal itu memang mengganggu karena dia tuh satu suka nyuri makanan, suka buang kotoran di mana-mana. Kedua dia memang cepat sekali kalau lari, Pak. Jadi susah ditangkap. Makanya dikasih iming-iming kalau kamu bisa ngeplak sekali mati 70 pahala. Kalau 2 kali kurangin gitu loh. Ini Itu saya memang curiga nih Abuna. Saya curiga ini. ya, Hadis cicak ini kayaknya ciptaan dari Mesopotamia. 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 Aku mau nyebutin belepotan terus di situ tuh. Jangan-jangan emang dari Irak sono deh Pak Abram. Bisa jadi. Iran Bu. Iran. Iya, hadis semuanya dari Iran. Kalau Tengah. di Iran, di Irak Ada itu nggak cicak Iran ada. Nah, Ada. itu maksudnya Pak Abram, Pak Abuna. Jadi Ya. apa namanya kan hadis-hadis itu kan kita tahu ya siapa penulis hadis itu kan dari sono. Makanya Ya. cerita hadis itu kan kebanyakan di sono. Makanya cicak kan di Arab kan nggak ada tuh di Mekah. Nah, jadi dari sono wajar. Wah, ini ketahuan nggak ada sangkut pautnya sama Muhammad, tapi ustadznya selalu promosi bunuh cicak dapat pahala. Diamplopin tuh. Ya karena gini Bu, cicak itu hidup daerah lembab. Ya, coba dalam kehidupan cicak sehari-hari, dia kan cari tempat yang cukup lembab. Ya, jadi dia kan supaya tidak terlalu panas. Jadi badannya itu kan ngikutin suhu sekitar ya. Berdarah dingin kalau di SD kita bilang. Jadi dia butuh air. Nah di Arab itu sangat-sangat kering. Kalau beda dengan Iran atau Irak, itu masih basah, banyak tumbuhan. Ya, dan cicak itu bukan hanya makan serangga, bukan hanya makan nyamuk. Dia juga makan pucuk daun. Beda kalau di Arab itu memang adanya kadal. Kadal itu binatang gurun, memang di mana-mana. Di Amerika juga ada, di Afrika juga banyak. Nah di Arab juga ada kadal itu, namanya dab. Nah itu kalau sama orang Arab itu suka dipanggang itu. Dia mancing dari lubangnya di pasir, kemudian dipanggang dia. Dab itu makanan enak kalau menurut mereka. Tapi kalau cicak itu nggak ada. Gua belum pernah ketemu 1 ekor pun di sana. Seandainya Abuna dapat menemukan cicak itu di Arab, dapat pahala. Iya. Mungkin begitu maksudnya kali ya. Iya, Jadi sesuatu makanya yang tidak ada. sampai saya bilang kalau gitu kita impor cicak aja dari Indonesia. Ya kan? Tapi Ini nggak kan tahan banyak hidup cicak. kali. Nggak tahan hidup lah. Nggak tahan, pasti mati. Karena dia nggak punya kelembapan. Arab tuh Sama kayak gajah. Gajah impor gajah ke sana juga nggak bisa bertahan kan? mati. Karena gajah itu dia butuh paling nggak 8 meter kubik air tiap hari. Waduh, miskin dana haji habis itu Pak MBS. Iya. Ini pamit dulu ya teman-teman ya. Oh iya, saya pikir udah tidur dari tadi tuh Pak King. Iya. Ini. Oke, makasih Pak King untuk pengajarannya. Mau jalankan sunnah Rasul. Iya. Setelah rumah kemarin dong, udah lewat. Yahudi nggak Pagi mau mati-mati. acara lagi kan. Oke. Berkati ya semuanya. Salam. Ya, Oke, salam Pak King. Salam. Pak Ya, Abram. jadi nggak ada cicak di sana tuh sebenarnya secara habitat itu nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Sama seperti gajah. Makanya ada kisah penyerangan gajah gitu. Itu omong kosong. Iya. Makanya juga didukung tidak adanya satupun peninggalan gajah di sana. Ditemukan entah gadingnya kah, kerangkanya kayak nggak ada. Itu cerita dari Yaman. Gajahnya itu kalau nggak dari Afrika ya dari India sana. Yaman itu kan sangat India waktu itu. Dan itu pernah dikuasai oleh kerajaan India sana. Kemaharajaan India. Mereka pernah menjajah Yaman. Oh, Dan itu pantes. mereka berkembang biak. Makanya orang Yaman itu kan mirip banget sama orang India. Mirip wajahnya, Berarti kan pakaiannya mirip. tampang-tampangnya. Kalau Arab itu putih, Bu. Tidak hitam. Putih. Kulitnya putih kemerahan. Karena dia berasal dari daerah Mesopotamia. Tapi kalau Yaman itu dari India dan Si prepet itu Afrika. ciri-cirinya begitu, putih kemerah-merahan. Nyebrangnya deket kok, Pak. Jadi muka orang Yaman itu memang muka-muka model India gitu. Bangsa keling itu. Banyak. Kayak Haikal gitulah wajahnya. Gitu, Pak. Jadi originalnya Bukan, Islam mulai tidur. itu. Halo, ini suara saya ada nggak sih? Halo? Ada Bu. Oh, ada ya. Ada. Jadi originalnya Ada. Islam itu cicak sama kemarin batu mencuri celananya Waduh, Musa itu sepi. ada di. Loh, ada suaranya Pak Abuna kita? Ada. Ada Abuna. Bu Fat,
Halo, hello. Kalau udah malam begini pada ketiduran kadang-kadang. Pak Subi, ada orang ada kok kita berdua ya. Pak Subi. Wah, Pak Abuna Subi. nih yang. Iya, Pak Subinya tuh yang ini tuh. Oh. Jadi originalnya Islam itu selain bunuh cicak, kalau kemarin kita ngomongin persoalan batu mencuri Musa, bajunya Musa itu ada di Midras ya, kalau nggak salah ya, kemarin Talmud ya, Pak Abram. Talmud. Ya, sebenarnya enggak langsung, tapi itu original juga, Bu. Tapi kalau batu yang bisa jalan-jalan enggak, itu dari Talmud lah. Batu jalan-jalan, bukan batu mencuri Musa, baju Musa, bukan? Enggak. Jadi yang kalau di aspek dalam konteks mencuri baju itu originalnya mereka tuh. Oke. Berarti memang originalnya Islam itu cicak sama batu mencuri baju Musa. Terus batu turun dari surga itu ada Talmud? Enggak ada. Oh, itu originalnya Islam. Oh, serba batu itu berarti ya originalnya Islam ya? Ya. Aduh, Islam nggak punya pegangan, guys. Punya pegangan cuma batu, cicak. Batu cicak, betul. Aduh. Belum lagi bicara sejarah amburadul kayak begitu tadi. Aduh, Sueb. Iya, nggak ada tuh Sueb, Bu. Aduh, gawat deh pokoknya. Makanya, tadi Abuna tadi kan ngebahas, ini kan mestinya harusnya itu setiap negara, setiap kaum ya, itu harus ada rasulnya. Ditambah lagi di ayat 52 ini kan lebih menekankan Al-Qur'an adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Nah, ini kayak wahyu katak dalam tempurung deh menurut saya. Wahyu dalam katak tempurung pemikirannya. Jadi kalau misalnya Al-Qur'an sebagai penjelasan bagi manusia itu semestinya Al-Qur'an itu adalah Al-Qur'an bisa menjawab dan memberikan keterangan ya Pak ya. Ya. Dan keterangan itu pun harus sesuai dengan sejarah. Semestinya begitu. Bukan hanya sekedar penjelasan-penjelasan yang pokoknya asal ngoceh, ustadznya asal ngoceh gitu. Bukan, Slim. Ya, ketika Al-Qur'an itu ditanya itu kayak mana itu ceritanya itu si Isa itu? Kenapa kok dia nggak jadi disalib, dia cuma diserupakan? Itu kasusnya apa misalkan? Bagaimana Islam bisa memberikan penjelasan kepada manusia? Ya, artinya banyakkan klaim inna dinallahi Islam, ya klaim doang. Terus tadi Abuna bilang kita percaya sama Rasul berarti sama saja kita percaya sama Allah. Itu juga ayat-ayat harus dicurigai teman-teman. Ayat sisipan bisa jadi Pak Abram, betul ya? Ya. Wah, makin mengerikan Islam ini. Oke, kita rasa cukup kali ya Pak ya? Cukup Bu, lanjut besok aja. Lanjut besok lagi. Terima kasih banyak Abuna. Abuna, terima kasih juga Pak Abram, luar biasa sekali. Ya, selalu sama-sama, memberikan kuliah gratis, tetap semangat, jaga kesehatan selalu Pak Abram. Teman-teman semuanya juga kita akan tutup ya live pada hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam. Ya, shalom. Salam. Wajib mengarah batu. Padahal Tuhan yang esa tak dibatasi keberadaannya. Dari dulu kita berkata Tuhan itu maha kuasa. Tak diatur oleh manusia apapun rencananya pasti akan terlaksana. Tapi ada satu agama mengakunya penyempurna. Makin tanda tanya Tuhanmu, hei bagaimana? Jawabnya muter saja, gak perlu dibahas katanya itu dosa. Fatwa larang bertanya, katanya si imani saja. Ada lagi pengajarannya, buat dari siapapun luar biasa. Ada batu bisa menebus dosa, katanya si asalnya dari surga. Gak boleh kritis karena menyusahkannya. Berdalih wahyu ompong kosong
Musa. Ajaran batu turun dari surga, batu bisa curi bajunya Musa. Batu cebok bisa berpahala, batu juga nanti bisa bicara. Aduh kawan, ini ajaran apa? Masih laku buat logika, masa iya dunia bisa menerima ajaran gurun mau pimpin dunia? Jawabnya muter-muter saja, gak perlu dibahas kata. Oh itu dosa, fatwa larang bertanya, katanya sih imani saja. Ada lagi pengajarannya, pun manisnya betul luar biasa. Ada batu bisa menebus dosa, katanya sih asal dari surga. Jawabnya muter-muter saja, gak perlu dibahas kata. Itu dosa, fatwa larang bertanya, katanya sih imani saja. Ada lagi pengajarannya, bulan Parisnya betul luar biasa. Ada batu bisa menebus dosa, katanya sih asalnya dari surga. Otak botol emang dari sononya, gak boleh kritis karena menyusahkannya. Berdalih wahyu ompong kosong isinya, gak ada guna untuk seluruh bangsa. Ajaran batu turun dari surga, batu bisa curi bajunya Musa. Batu cebok bisa berpahala, batu juga nanti bisa bicara. Aduh kawan, ini ajaran apa? Masih laku buat logika, masa iya dunia bisa menerima ajaran gurun mau